Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan 25 soal dan jawaban mengenai mata kuliah Tarikh Tasyrik. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian Tarikh Tasyrik secara etimologi. Tarikh Tasyrik berasal dari dua kata, yaitu kata tarikh dan kata tasyrik. Tarikh berarti menulis, sejarah atau mencatat. Sedangkan tasyrik berarti membuat, menentukan syariat, menentukan hukum atau membuat perundang-undangan. Selanjutnya yaitu selain kias dan ijma, sumber hukum apa saja yang tidak disepakati. Selain kias dan ijma, sumber hukum yang tidak disepakati yaitu ada istishab, maslahah mursalah, uruf, dan syar'uman qoblana. Selanjutnya yaitu jelaskan pengertian kias menurut ulama usul fikih. Kias berarti menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan suatu peristiwa yang sudah ada nasnya lantaran adanya persamaan ilat. Selanjutnya yaitu bagaimana kondisi hukum pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah, kondisi hukum mencerminkan sistem kesukuan yang mana mereka tidak melindungi, kurang memberikan perlindungan terhadap kelompok yang lemah, contohnya seperti wanita, anak-anak, dan juga budak. Selanjutnya yaitu jelaskan apa itu ijtihad Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan ijtihad Rasulullah SAW yaitu kondisi di mana tidak ada wahyu yang langsung turun dari Allah, lalu Nabi Muhammad SAW melakukan ijtihad untuk menentukan hukum tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai lembaga pemerintahan apa saja yang dibentuk pada masa Bani Umayyah. Yang pertama contohnya yaitu Diwanul Hijabah, yaitu lembaga yang bertugas menjaga khalifah. Selanjutnya yaitu ada Khotam, yaitu pencatat aturan. Selanjutnya yaitu Diwanul Barid, yaitu Departemen Pos. Selanjutnya yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan pendapat pada para mazhab. Faktor kebudayaan kedaerahan atau uruf menjadi salah satu faktor yang menentukan perbedaan pendapat para mazhab. Kebudayaan bisa mempengaruhi pemikiran sehingga dapat mempengaruhi hasil pemikiran atau ijtihad para ulama. Selanjutnya yaitu siapa saja yang berperan besar dalam perkembangan hukum Islam pada masa Bani Utsmaniyah, pada masa Bani Abbasiyah. Yang berperan besar yang pertama yaitu ada pemerintah Abbasiyah sendiri, para ulama, para fuqaha, para pengembang fikih, serta hukum Romawi dan Persia. Selanjutnya filosofi pemerintahan yang dibangun oleh Osman I. Prinsip yang dibangun oleh Osman I yaitu pertama prinsip keadilan, prinsip toleransi, dan prinsip saling menghormati terhadap keberagaman identitas kultural dan religius. Selanjutnya yaitu apa langkah penting dalam perkembangan hukum Islam yang dilakukan pada masa Bani Mughal. Salah satu langkah penting yang dilakukan pada masa Bani Mughal yaitu pembentukan majelis ulama, yang mana majelis ini mengurus urusan agama dan negara. Selanjutnya yaitu apa latar belakang munculnya agama Sikh. Latar belakang munculnya agama Sikh yaitu adanya pertentangan terhadap agama Islam dan Hindu. Selanjutnya yaitu sebutkan karakteristik Ahlur Ra'yu. Yang pertama yaitu Ahlur Ra'yu lebih mengandalkan pemikiran atau logika. Selanjutnya yaitu lebih fleksibel dalam menentukan hukum Islam serta menggunakan metode kias secara lebih luas dalam menetapkan hukum syariat. Selanjutnya itu kenapa Ahlul Hadis mengkritik Ahlur Ra'yu. Ahlul Hadis mengkritik Ahlur Ra'yu karena Ahlul Hadis menilai bahwa Ahlur Ra'yu terlalu mengandalkan pemikiran sehingga berisiko untuk meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu apa saja peran ulama para ulama-ulama di Andalusia.
para ulama di Andalusia, mereka bukan hanya berperan sebagai yang memperkenalkan atau mengembangkan hukum Islam. Para ulama di Andalusia juga menjadi kunci perkembangan yang berpengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan dan arsitektur. Selanjutnya yaitu sebutkan kontribusi Ibnu Sina di Eropa. Ibnu Sina adalah seorang ahli kedokteran, seorang dokter yang sangat ahli. Dia membuat buku kedokteran yang berjudul The Canon of Medicine, yang mana buku ini menjadi referensi utama dalam ilmu kedokteran di Eropa. Selanjutnya yaitu bagaimana Islam masuk ke Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui berbagai jalur, yaitu jalur perdagangan, jalur pernikahan, politik, jalur tasawuf, dan jalur kesenian dan kebudayaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa Islam bisa menyelesaikan berbagai masalah baru yang terus bermunculan? Karena Islam merupakan hukum yang bersumber dari wahyu yang abadi, yang mana memiliki karakteristik unik yang memungkinkan elastisitas dalam penerapannya, sehingga karena elastisnya tersebut bisa menjawab berbagai tantangan yang terus bermunculan. Selanjutnya itu apa penyebab terjadinya reformasi hukum? Faktor utama penyebab terjadinya reformasi hukum karena adanya perkembangan, disebabkan banyaknya perubahan baik dari segi sosial, politik, kebiasaan masyarakat, serta yang paling berpengaruh yaitu pengaruh globalisasi. Selanjutnya yaitu apa peran ulama dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia? Ulama menjadi tokoh yang sangat penting dalam menjelaskan dan mengembangkan hukum Islam yang sesuai dengan konteks yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu apa peran MUI dalam pembentukan hukum Islam? MUI berperan yaitu mengeluarkan fatwa mengenai suatu masalah, yang mana fatwa ini juga bisa bertransformasi menjadi undang-undang, peraturan pemerintah, dan rancangan undang-undang di Indonesia. Selanjutnya yaitu fatwa MUI mencakup di bidang apa saja? Fatwa MUI mencakup berbagai bidang, yaitu bidang keagamaan, bidang halal dan haram suatu produk, serta bidang ekonomi syariah. Selanjutnya, kenapa memahami tarikh tasyrik itu penting? Karena dengan memahami tarikh tasyrik, kita bisa menjawab berbagai isu-isu yang terus bermunculan, mulai dari isu politik hingga moral dan etika. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu selain pembentukan peraturan, peran apa yang dimiliki oleh fatwa MUI? Selain menjadi pembentukan peraturan, fatwa MUI juga bisa menjadi landasan pendapat para ahli dalam proses peradilan, yang mana biasanya digunakan oleh contohnya seperti hakim, pengacara, jaksa dan penyidik. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.